Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di hari yang baik ini ya, di pertemuan yang ke-8. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melaksanakan segala aktivitas. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatannya dan tetap ikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Nah, rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, di pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi baru ya, tentang etika IT. Nah, sebetulnya kalau bicara tentang etika ya, secara umum seperti ini nih gambaran etika. Ya, jadi etika itu sebetulnya kita sering dengar istilah etika, tapi mungkin masih apa sih, bertanya-tanya etika itu apa, seperti itu. Nah, sebetulnya dalam bahasa yang sederhana, etika itu ya seperti ini. Ya, sesuatu yang menyangkut dengan watak ya, kebiasaan atau adat istiadat di suatu tempat tertentu. Ya, tapi kalau kita cari definisi etika itu macam-macam bunyinya. Ya, bervariasi, bermacam-macam ya, beda orang beda lagi menjelaskan etika. Tapi pada dasarnya etika itu sendiri maksudnya lebih kurang sama ujung-ujungnya ya, berkaitan dengan watak ya, dengan kebiasaan, dengan norma ya, seperti itu. Nah, ini etika, definisi etika masih secara umum, jadi belum spesifik. Nah, sekarang kita membahas tentang etika dari sisi IT-nya ya. Kenapa dan untuk apa pentingnya etika ya, tujuan kita memahami etika di sisi TI atau IT ya. Pertama ya, untuk ini mampu supaya kita bisa paling tidak mampu memetakan masalah-masalah yang boleh jadi timbul akibat kesalahan penggunaan teknologi informasi ya, mampu mengidentifikasikan etika dalam teknologi informasi. Setidaknya kita tahu seperti apa etika-etika dalam teknologi informasi, atau mampu menemukan masalah dalam penerapan etika teknologi informasi. Nah, ada faktor-faktor atau sesuatu yang mendorong ya tindakan melanggar etika. Ya, ini etika dalam konteks umum dan juga etika yang spesifik kepada teknologi informasi. Faktor-faktor atau sesuatu yang mendorong tindakan melanggar etika ya. Ini dalam kaitannya dengan pergaulan manusia ya. Maka etika berupa bentuk aturan yang dibuat berdasarkan moral yang ada. Nah, pertama, faktor-faktor tindakan melanggar etika itu adalah tidak adanya pedoman. Nah, ini jelas ya, kalau kita cari pun secara umum tidak ada sebetulnya aturan atau standar tertentu yang mengatur bagaimana etika. Ya, kita hanya belajar etika itu tentang apa? Dari orang tua ya, dari kebiasaan sehari-hari, dari nasihat orang tua kita, seperti itu. Jadi tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang etika, kecuali pada kasus tertentu ya, misalnya pada instansi tertentu ya, atau di suatu adat tertentu, atau di suatu daerah tertentu ya. Secara umum memang tidak ada pedoman yang mengatur tentang etika. Kemudian yang kedua, faktor-faktor tindakan melanggar etika yang kedua adalah perilaku dan kebiasaan individu. Nah, ini sering ya, makanya pada poin ini yang paling penting yang ingin saya ingatkan, ini secara umum juga ya, kepada kita, saya dan Anda tentu saja. Jadi yakinkan dan biasakanlah bahwa melakukan aktivitas tertentu dengan melihat bagaimana kondisi di tempat kita berada. Ya, karena beda tempat beda lagi kulturnya, beda tempat beda lagi budayanya, beda tempat beda lagi kebiasaannya. Ya, jadi kita harus memperhatikan hal-hal yang demikian. Misalnya orang-orang yang biasa hidup di barat misalnya, ketika di sana biasa ya, orang-orang di barat itu memberi dengan tangan kiri misalnya, atau menggunakan pakaian-pakaian yang terbuka ya. Maka di timur, di kita, itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak pantas, yaitu yang bisa dianggap sebagai contoh ya. Kita harus perhatikan faktor lingkungan di mana kita berada. Karena beda lingkungan, beda tempat, biasanya beda lagi
bagaimana pandangan masyarakat terhadap etika di sana. Nah, peran etika dalam perkembangan peran etika dalam perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, ya ini panjang ya. Nanti silahkan dibaca saja bagian, jadi saya tidak lama-lama di sini. Yang jelas perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ya bisa mempengaruhi bagaimana manusia ya beretika atau tidak. Jadi bisa dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Nah, kalau kita lihat di sini, apabila manusia sudah jauh dari nilai-nilai, maka kehidupannya akan terasa semakin kering dan hampa serta banyaknya pelanggaran terhadap dianggap biasa. Ini sering kita ketemukan nih. Ya, misalnya sering kita beraktivitas ya berinteraksi di dunia maya. Ya, itu kadangkala sesuatu yang tidak pantas dianggap biasa, ya. Makanya apalagi yang hobi main game nih, saya tahu karena saya bukan seorang gamers, ya, saya nggak hobi game, tetapi saya tahu itu bahwa di dunia game itu biasa menggunakan kalimat-kalimat atau perkataan yang kotor. Sudah menjadi obrolan, sudah menjadi ya penghangat ya dalam mereka sambil main gamenya gitu. Omongan-omongan kotor, nah, itu sudah dianggap biasa. Ya. Nah, kemudian ini isu-isu pokok etika IT ya. Yang pertama, ini masih umum ya, kejahatan komputer ya, macam-macam ya bentuk kejahatannya, penyebaran virus ya, spam email ya. Spam email itu semacam penggunaan spam ini sampah ya pada dasarnya. Spam email itu sesuatu yang nggak penting gitu, dikirim berulang-ulang banyak buat apa gitu. Nah, itu banyak tuh. Saya sering masuk nih ke email-email umum saya ya, kadang iklan-iklan atau apalah yang nggak penting ya, atau sesuatu yang intinya sampah lah ya, sesuatu yang nggak penting, nggak ada gunanya, dikirim berulang kali, barang itu spam. Oke, carding juga. Carding ini istilah di sini saya ada tuliskan di bawah ya, untuk Anda bisa baca kembali. Ya, istilah yang digunakan untuk pencurian informasi kartu kredit. Ya. Ya, bisa dimanfaatkan untuk misalnya oleh si pelaku ya untuk macam-macam ya, untuk membeli barang tertentu atau aktivitas tertentu ya. Intinya mencuri informasi kartu kredit seperti itu, carding. Oke. Kemudian cyber etik ya, internet sebagai perkembangan di bidang komputer. Dulu kan awalnya komputer itu memang hanya komputer ya, seonggok komputer aja gitu, yang berisi apa, kemarin kita sudah bahas, keyboard ya, mouse, CPU, monitor ya, hanya itu. Kemudian dikembangkan fungsinya menjadi lebih luas dengan penggunaan internet. Oke. Kemudian e-commerce ya. E-commerce kita sudah bahas di pertemuan yang saya nggak tahu udah bahas atau belum ya. Ya, kalau belum bahas nggak apa-apa juga. Jadi e-commerce itu adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan aktivitas komersial ya, aktivitas perdagangan jual beli di dunia maya atau secara elektronik ya. Jadi e-commerce itu electronic commerce ya, jual beli yang dielektronikkan, nah kira-kira gitu. Oke. Ya, macam-macam ya e-commerce sekarang. Contohnya jual beli yang dielektronikkan ya banyak ya, Lazada ya, Tokopedia, apalagi Bukalapak dan seterusnya, contoh dari e-commerce. Oke. Kemudian juga isu-isu pokok etika IT ya adalah pelanggaran hak kekayaan intelektual. Nah, ini banyak nih sekarang pelanggaran informasi digital ya, yang berbentuk digital, yang mudah untuk disalin ya. Contohnya apa misalnya? Lagu ya, film-film kalau dulu kan sangat
sulit. Jadi kalau terbatas ya perangkat, keterbatasnya teknologi dan kemampuan ya pemahaman. Jadi kalau dulu mau nonton atau mendengarkan lagu tertentu ya kita harus beli kasetnya seperti itu. Ya sudah, kalau punya kasetnya baru bisa dengarkan lagu. Kalau sekarang kan tidak. Kita bisa download semaunya kita bisa salin sendiri, bahkan kita bisa publish sendiri ya. Nah, ini contohnya. Dan bisa menimbulkan keuntungan bagi yang melakukan pelanggaran tadi ya, mengambil semacam karya orang lain seperti itu. Nah, tentu menjadi masalah bagi si pemilik karyanya. Nah, dan lain sebagainya. Kemudian tanggung jawab profesi ya, munculnya kode etik profesi untuk memberikan gambaran adanya tanggung jawab bagi para pekerja di bidang komputer. Kemarin kita sudah bahas ya, pekerja di bidang komputer atau orang-orang yang bekerja di bidang komputer ini ya, macam-macam bidangnya kita sudah bahas di pertemuan yang ketiga kalau saya nggak salah ya. Ada programmer, ada analis sistem ya, ada database administrator dan lain sebagainya. Kita sudah bahas itu. Nah, kemudian ini kejahatan yang masih terkait dengan etika ya di dunia IT ya. Pertama, ada istilah illegal access ya, atau akses tanpa izin. Nah, ini di sini saya bold istilah ini sering dengar ya barangkali, istilah hacking. Hacking ini sebutan untuk aktivitas yang aktivitas masuk ke dalam sistemnya orang lain. Itu hacking namanya ya, orangnya hacker ya. Jadi berbeda ya antara hacking dengan hacker. Hacking itu adalah aktivitasnya, hacker itu orangnya. Jadi jangan salah menempatkan kata, jangan sampai salah. Sama dengan programmer, ada programming ya. Saya pernah ditanya, apa bedanya Pak programmer dengan programming? Kita kan udah belajar bahasa Inggris ya dari sekolah dulu. Imbuhan ER itu programmer untuk menjelaskan orangnya ya. Sedangkan programming adalah prosesnya atau aktivitasnya. Nah, sama dengan ini. Ini contoh akses tanpa izin ke sistem komputer. Jadi hacking ini aktivitas masuk ke dalam sistemnya orang lain ya, tanpa izin si pemilik sistem. Nah, kemudian ada lagi illegal content ya, konten yang tidak sah, konten yang tidak boleh seperti itu. Nah, ini juga saya pernah nasihati kepada mahasiswa yang biasa menjadi YouTuber ya atau semacamnya, atau macam-macam lah ya sekarang bentuknya. Hati-hati dalam mempublikasikan konten ya. Yakinkan konten yang dipublikasi itu adalah konten yang tidak terdapat unsur pelanggaran di dalamnya. Ya misalnya kita paham lah ya, konten-konten yang tidak pantas itu yang bermuatan porno misalnya, kemudian konten yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik ya, konten-konten yang dapat menyinggung kelompok tertentu, agama tertentu, suku tertentu dan seterusnya. Nah, hati-hati ya. Atau konten-konten yang tidak pantas lah kira-kira. Kemudian ada data forgery ya. Data forgery ini pemalsuan data. Di sini ada saya contohkan. Ini saya nggak tahu Anda apakah sudah ada waktu itu atau belum, tapi saya lupa di tahun 2000 berapa itu. Ada kasus besar namanya kasus Klik BCA. Ya, jadi ini contoh pemalsuan data ini ya. Jadi seseorang, saya lupa namanya, di Indonesia kejadiannya, dia membuat ini web asli miliknya BCA ya. Kemudian ini yang dia buat versinya dia yang palsu. Artinya apa? Kalau si nasabah bank BCA ini gak cermat, dia bisa jadi masukkan data-datanya ke sini. Betul ya, karena mirip, hanya beda huruf C di sini. Ya, hanya membedakan huruf K dan huruf C ini. Yang lain sama. Kan bahaya ya.
Nah, ini pernah kejadian, saya lupa di tahun berapa. Jadi ada orang yang membuat web sendiri mirip dengan webnya BCA, isinya dibuat sama persis ya, tampilannya sama, linknya juga hampir sama. Jadi kalau keliru, nasabah BCA-nya bisa masukkan datanya ke sini. Kacau ya. Padahal harusnya tujuannya maksudnya ke sini. Nah, ini contoh data forgery. Kemudian spionase ya, atau mata-mata ya. Ini definisinya silahkan dibaca saja. Contohnya ini ada pada tahun juga, saya lupa tahun ini. Ini ada masih baru kemarin saat Presiden SBY masih menjabat di akhir jabatannya. Itu kan heboh ya di berita tentang penyadapan terhadap Presiden SBY. Jadi memang Australia sudah melakukan penyadapan terhadap komunikasi, jaringan komunikasi Pak SBY. Jadi omongan atau percakapan Pak Presiden itu ditangkap oleh pemerintah Australia. Ini kejahatan ya, spionase, mata-mata seperti itu. Oke. Kemudian yang kelima, ini penyalahgunaan peralatan komputer. Banyak ya, kalau ini banyak sekali contohnya, segala bentuk kesalahan ya, entah itu memproduksi, menjual, atau berusaha memperoleh untuk digunakan, diimpor, diedarkan dan lain sebagainya ya, peralatan termasuk program komputer, password dan seterusnya, itu adalah bagian dari penyalahgunaan peralatan komputer. Ya, sekarang yang paling umum dan banyak dilakukan itu misalnya software bajakan ya, itu banyak, atau suku cadang ya, perangkat keras yang tiruan ya, bohong-bohongan seperti itu dan seterusnya. Nah, ini undang-undang ITE ini singkatan ya, singkatan dari, jadi UU ITE ini singkatan dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jadi disingkat Undang-Undang ITE. Ini kalau sering nonton berita tentu sering dengar ya, Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Ya, ini adalah undang-undangnya ya, yang menjadi landasan hukum bagi penegak hukum untuk mempersoalkan seperti itu orang-orang yang melanggar undang-undang ITE ini. Saya nggak bisa jelaskan ini lebih jauh karena memang ini bidangnya orang hukum ya, bukan bidang saya untuk bisa menjelaskan ini dengan benar, dengan baik dan benar. Oke. Nah, ini masih tentang undang-undang ITE. Ini ya beberapa pasal yang siap menjerat orang-orang yang melanggar undang-undang ITE ini ya. Misalnya konten ilegal ya. Nah, ini dia. Ini banyak sekali nih contohnya, YouTuber itu segala macam, kemudian artis-artis yang mempublikasikan, atau orang yang mempublikasikan ke dunia maya, entah lewat WA, lewat Instagram dan seterusnya. Ya, segala sesuatu yang berkaitan dengan susila, misalnya ada unsur perjudiannya ya, atau penghinaannya, pencemaran nama baik dan seterusnya. Nah, ini siap pasal-pasal yang siap menjeratnya. Makanya saya selalu ingatkan kepada mahasiswa, hati-hati Anda dalam mempublikasikan sesuatu. Hati-hati sekali. Saya selalu ingin sampaikan kepada mahasiswa, kalau mempublikasikan sesuatu itu ukurannya hanya dua. Apakah sesuatu itu bermanfaat, atau paling tidak sesuatu itu adalah sesuatu yang menghibur. Dua itu aja. Jadi kalau bisa memang sebaiknya kita publikasikan itu adalah sesuatu yang mengandung manfaat, atau seminim-minimnya nggak pun bermanfaat tapi setidaknya bisa menghibur. Tapi jangan sampai masuk ke ranah yang lainnya yang sudah menghina, menjelekkan orang lain ya, teman atau organisasi. Hati-hati ya, pencemaran nama baik terhadap orang, lembaga, agama, organisasi ya, komunitas, adat. Hati-hati. Oke. Nah, ini dia pasal-pasal yang siap menjerat pelakunya seperti itu. Jadi hati-hati. Oke, misalnya pada pasal ini banyak ya. Ini bunyi pasalnya. Jadi pesan saya untuk berhati-hati saja dalam mempublikasikan sesuatu.
Oke, nah ini etika di dalam dunia maya. Sekarang kita sudah masuk ke ranah dunia maya. Sudah semakin spesifik ya. Oke, etika di internet dikenal dengan istilah network etik ya, yaitu semacam tata krama dalam menggunakan internet. Ya, etika lebih erat kaitannya dengan kepribadian masing-masing. Jadi, tidak semua pengguna internet mentaati aturan tersebut, namun sebaiknya kita tahu dan menerapkannya. Jadi maksud saya adalah menyampaikan ini kepada Anda. Kalau kita lihat di dunia maya itu banyak sekali ya pelanggaran-pelanggaran berkaitan dengan etika ini. Misalnya yang macam-macam ya, yang posting sesuatu yang nggak pantas ya, yang menghina, yang menjelekkan dan seterusnya. Ya, oke lah itu mereka lakukan, maka setidaknya Anda karena sudah tahu jangan lakukan lagi. Ya, bila perlu berikanlah edukasi atau pemahaman kepada mereka bahwa yang mereka lakukan itu salah. Oke. Kemarin misalnya saya ngelihat ada yang posting orang kecelakaan ya, kepalanya pecah, berdarah-darah, itu sebetulnya menjadi sesuatu yang tidak pantas untuk dipublikasikan. Yaitu saya terus terang itu sesuatu yang tidak beretika sebetulnya. Dia mungkin maksudnya baik ya, ingin menginformasikan, memberikan update informasi ada kecelakaan di jalan tertentu, kondisi pengendaranya seperti ini. Ya, tapi tidak pantas karena menampilkan gambar orangnya secara langsung. Makanya kalau kita lihat televisi itu nggak akan ditampilkan langsung yang berdarah-darah ya, yang keluar kepalanya, otaknya maksud saya, atau tulangnya patah diperlihatkan seperti itu, tidak akan diperlihatkan. Mungkin pada bagian tertentu akan disensor ya. Nah itu Anda harus paham etika yang demikian. Jadi tidak boleh dipublikasikan seperti itu, kecuali Anda sensor atau Anda tutupi pada bagian-bagian yang tidak pantas untuk dilihat seperti itu. Oke, nah ini etika ya. Jadi silahkan berikan edukasi, berikan pemahaman kepada teman, kepada keluarga bahwa hal-hal yang demikian itu salah. Oke. Nah, dan lain sebagainya lah. Atau macam-macam sekarang ada lagi mahasiswa yang posting sesuatu yang nggak penting gitu. Banyak ya yang nggak penting. Misalnya kalau dulu trennya awal-awal muncul media sosial ya, Facebook misalnya, itu tiap waktu orang update statusnya seperti itu. Dulu awal-awalnya muncul, sebentar pas mau hujan update status ya, duh hujan lagi nih gitu. Nanti udah siang mau makan, foto makanannya kemudian posting ya, mau makan nih, selamat makan. Ya makan aja gitu, ngapain sih pakai, nggak penting gitu. Apalagi kalau hari mau hujan, orang juga tahu memang mau hujan, ngapain pakai diomongin gitu. Ya nggak penting ya. Jadi pesan saya kalau mau publikasikan sesuatu, ukurannya dua aja gitu. Apakah sesuatu itu bermanfaat, atau paling parah seenggak-enggaknya gitu, sesuatu itu menghibur. Jadi jangan sampai masuk ke ranah lain, manfaat nggak ada, menghibur juga enggak. Atau memang menghibur tapi dengan menjelekkan orang lain, itu juga nggak boleh. Atau menghibur maksudnya tapi dengan menjadikan orang lain sebagai bahan olok-olok ya, menghina, itu juga nggak pantas. Nah, jadi perhatikan apa yang kita publikasikan. Nah ini dia, sebagai penutup, pastikan postingan Anda di dunia maya itu yang Anda publikasikan. Sekarang banyak sekali media yang sekarang orang hampir setiap media sosial dia punya akunnya gitu. Kalau saya nggak punya, terus terang hanya beberapa media sosial. Jadi nggak semua media sosial saya punya akunnya, karena ngabisin waktu menurut saya. Paling tidak oke, terserah silahkan, tapi perhatikan kata sara ini ya. Jangan membuat tulisan yang menyinggung sara. Sara ini singkatan dari, bukan Sarah yang nama orang ya. Sara ini singkatan dari, saya lupa singkatan. Kalau nggak salah apa Sara ini ya, ada adat, kemudian agama ya, ras, suku, suku, agama, ras, adat. Nah itu dia Sara. Oke, jadi hati-hati, jangan sampai membuat postingan yang menyinggung suku, agama, ras, atau adat tertentu. Makanya hati-hati. Banyak ya kemarin ada yang menghina, menjadikan pakaian adat daerah tertentu yang mengolok-olok seperti itu, menghina. Ini pakaian orang hutan, pakaian apa, dia sebutkan seperti itu. Nah akhirnya apa? Menjadi masalah karena dianggap orang yang punya adat itu nuntut tuh. Nah akhirnya jadi ya terjerat hukum.
Nah, jadi hati-hati. Atau agama juga menghina. Ini hati-hatilah sesuatu yang berkaitan dengan sara ini. Ya, jangan sembarangan. Agama misalnya, sekarang kita sensitif ya. Yang Islam silahkan jadi Islam yang baik, ya, yang Kristiani silahkan jalankan agama dengan baik, yang Hindu juga jalankan agamanya. Jadi masing-masing aja gitu, punya punya pekarangan masing-masing, punya kaplingan masing-masing. Ya, nggak usah lompat ke halaman orang gitu, nggak usah urusin orang, urusi aja yang menjadi urusan kita masing-masing. Hati-hati ya yang menyinggung suku, agama, ras, adat. Nah, ini dia, sebaiknya seharusnya yang diposting itu sesuatu yang bermanfaat lah buat orang lain ya. Jangan memposting sesuatu yang nggak ada gunanya atau nggak penting gitu. Nah, ini jangan memposting sampah ya, atau memposting lampiran ya tertentu yang isinya sesuatu yang merugikan orang lain ya. Ini bisa banyak nih. Jadi hati-hati untuk Anda misalnya yang hobi download lagu ya, download film, biasanya disisipkan di sana tuh yang kayak gini-gini ya. Jadi nggak tahu, kita mikir dari mana yang masuk virus, kok ada virus ya, nggak tahu, mungkin sering berurusan dengan dunia maya. Makanya di warnet itu sebetulnya tempat pintu gerbangnya virus ya, karena makin banyak aktivitas di dunia maya, apalagi di tadi lagu, film, yang file-file yang berkaitan dengan itu. Nah, itu biasanya orang pelaku kejahatannya di sana mereka sisipkan yang mengganggu seperti ini. Oke? Nah, itu saja untuk pertemuan kali ini. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.